kita jangan nganggep mahasiswa itu, oh mahasiswa lulus sudah jadi Iya, alumni. iya, Ayo iya, kita bangun sebuah komunitas. iya, iya, iya. Maka disebut Binusian. Jadi Komunitas Binusian. Binusian. Dalam banyak kesempatan saya bilang ke mahasiswa, saya kangen kamu balik. Kita mau kamu balik, ya. Tentu tidak balik seperti semula ya, Iya, iya, tapi supaya ada semangat, spirit, jiwa-jiwa tumbuh itu balik. Itu tumbuh lagi ya, iya, dengan iya. cara yang berbeda, tapi ini kan rumah dia juga. Saya minta dia balik untuk segala sesuatu kita siapin. Ya moga-moga Tuhan kasih jalan untuk bisa mereka balik. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, tokoh dan juga sekaligus saksi bagaimana Binus hingga sekarang ini. Tapi hari ini juga kita nggak bicara tentang bagaimana besarnya Binus. Tapi di balik besarnya Binus itu tentunya ada cerita-cerita atau sejarah ataupun susahnya Binus gitu ya, sehingga Binus bisa sebesar ini. Dan hari ini saya sudah kedatangan yaitu Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo. Selamat datang, Bro. Iya, panggilnya Prof Har aja deh. Iya, Ya. biasa dipanggil Prof Har gitu ya. Iya. Dan Prof Har ini saya selalu mengikutinya. Hampir 17 tahun saya mengenal beliau juga. Karena pada saat itu bahkan saya pas gabung di Binus juga, saya sudah mengenal beliau dan melihat kiprahnya beliau dalam hal bagaimana beliau berkomitmen terhadap pendidikan itu sendiri. Dan tidak bicara hari ini sebagai rektor, tapi juga perjalanan panjang yang yang dilalui oleh Prof Har. Dan saya ingat sekali pada saat itu Prof Har berada di operation ya Prof ya. Bisa cerita sedikit Prof, perjalanannya Prof sampai akhirnya sekarang ini. Ya, saya bergabung ke Binus kan tahun 93 ya. Ya. 93 tanggal 1 Maret. Tapi saya bergabungnya di Widya Raharja Informatika, WRI. Kalau sekarang itu Binus Grid lah. Oh, gitu. oke. Saya senior sistem analis, tapi kalau sore hari tertentu saya mengajar juga di waktu itu STIMIK ya, karena bidang saya kan elektrokomputasi. Begitu terus lalu niatnya sebetulnya ke Binus mau kuliah S2. Mau kuliah, karena kan saya sudah ada di Undip, saya itu dosen tetap Undip ya, Semarang. Terus S2-nya mau di Binus, karena S2 Binus itu sore, ya udah siangnya saya sambil bekerja begitu. Itu almarhum Bu Widya kasih kesempatan. Nah, tapi kemudian melangkah lebih jauh, mungkin karena saya di Semarang juga banyak terlibat untuk pengelolaan perguruan tinggi. Lalu waktu Binus berubah menjadi universitas, saya bantu-bantu. Akhirnya ya terus ke Univ ya itu. Ya itu. Tahun 96 ya Univ ya. Iya, betul. Tahun 97 bersama teman-teman kita meraih ISO 9001. Saya kebetulan dipercaya memimpin. Terus tahun 98 kita melakukan reorganisasi besar-besaran ya. Itu semacam transformasi lah kalau sekarang itu. Dibentuk direktorat-direktorat, ada operation, ada akademik, ada marketing, ada finance. Bu Widya minta saya di operation. Ya begitu. Oke. Nah, Prof, menarik Prof. Tadi yang Prof sampaikan juga bahwa keputusan Prof akhirnya bergabung di Binus. Dulu kan Binus belum terkenal Prof. Apa yang pertimbangkan itu yang akhirnya mau diajak? Itu menarik tuh Prof. Kenapa gitu? Kalau sekarang kan orang sudah mengenal Binus gitu ya. Artinya mungkin banyak orang juga ingin bergabung dengan Binus. Pada saat itu Prof,
Bagaimana nih ini bisa menjadi pertimbangan Prof bahwa BINUS menjadi pilihan yang tepat pada saat itu? Iya, karena dulu saya kan tadi itu keluarga saya masih di Semarang ya. Iya. Almarhum Budia masih di Semarang, anak saya yang paling besar, yang anak pertama masih kecil. Iya. Jadi tiap Sabtu saya balik Semarang gitu. Nah memang setelah di BINUS, di PTWRI mengajar, ya nyaman lah ya, banyak kesempatan. Bahkan waktu pertama kali kerja di PTWRI itu saya langsung bersama Bu Widya ke Trisakti. Saya ingat betul tuh, karena langsung disuruh nangani sistem IT akademik di Trisakti untuk jurusan Fakultas Teknologi Industri ya gitu. Nah, saya banyak belajar, saya dengerin. Nah, Bu Widya itu banyak menyampaikan keinginannya, harapannya. Ya saya cuma menanggapin aja, mestinya begini Bu, mestinya begini kalau saya gitu. Ya, terus waktu menjadi universitas saya ditawari, mau nggak jadi ini ketua jurusan teknik industri gitu. Betul Prof, betul. Ya, sempat jadi ketua jurusan ya. Iya, teknik industri. Saya bilang Bu, saya kan di Semarang PNS juga. Ya akhirnya diskusi sama keluarga. Ya udah, saya undur diri tuh dari Semarang. Jadi pegawai negeri saya udah 3B loh. Iya Prof, itu nggak mudah loh Prof memberikan keputusan itu Prof. Terutama keluarga sih. Betul Prof, betul. Nah Bu dia memang mendukung ya, ya pindah. Nah pindahnya pun sebetulnya pindahnya enggak langsung ya. Saya kan nggak punya rumah ya, saya di Jakarta. Di Jakarta saya enggak punya rumah. Saya ikut kakak saya di dekat di Kemanggisan juga, di Jalan Haji Junaidi. Jadi saya 2 tahun ikut kakak saya, maksudnya tinggal di rumah kakak saya. Nah itu yang membuat saya sampai sekarang selalu ingat Bu Widya itu, karena beliau itu memperhatikan gini loh, kenapa kok Anda tiap Sabtu mesti Jumat sore kok pulang gitu ke Semarang? Ya Bu, saya kan punya keluarga. Mau sampai kapan tuh begini terus? Ya Bu, saya kuliahnya selesai saya balik. Waduh, kenapa nggak keluarga aja diajak gitu? Saya bilang Bu, wah lepas dari semuanya rumah di Jakarta mahal. Saya bilang, saya enggak kalau dengan uang yang saya jual di Semarang itu bisa dapatnya Bekasi sonoan dikit. Bekasi sonoan dikit SD ya. Bekasi sonoan dikit. Iya, gitu. Istilah dulu ya. Istilah dulu betul Bro. Ya, betul. Tapi waktu itu saya di BINUS ya, punya Pak Samuel Lukas, sahabat baik juga, itu di sistem komputer ya, di teknik komputer. Saya kan juga membantu dosen di situ. Jadi beliau tuh tinggalnya di Citra Garden. Citra 2. Saya pernah diajak ke sana main ke marketingnya. Oh ya. Nah itu Bu Widya tanya, kenapa enggak? Ya itu Bu, duit saya itu kalau dijual ke Bekasi sonoan dikit, dia tertawa ya. Nah memang berapa sih kalau yang di Jakarta? Ya saya tunjukkan aja ya listnya. Oh iya. Ini uang mukanya aja segini Bu. Yang luar biasa. Keluarga itu penting gitu. Bicara sama terus saya ngomong ke keluarga, kata Ibu dia ya kita ngumpulin duit dulu lah. Gimana kalau mau pindah? Terus saya ngomong ke Bu Widya, Bu, ya keluarga sih oke lah, mungkin mau pindah, karena Bu Dia juga ninggalin kerjaan kan ya. Betul. Bawa anak. Saya kumpulin duit dulu. Memang berapa sih uang mukanya gitu? Ya saya sebut tuh nih. Nggak pakai mikir loh. Dia keluarin laci, ada cek, dia tulis ini. Saya sampai bingung, ini apa Bu ini? Ya udah dipakai aja. Sebegitunya Prof? Iya, sebegitunya. Wah. Besar sekali loh tuh uangnya. Dia udah suruh pakai aja. Nah menarik Prof. Prof kan tadi cerita
selalu ada nama Bu Widya di situ. Dan saya selalu melihat Prof ketika bicara tentang Ibu Widya ada sisi emosional yang dibangun. Dan pada akhirnya keputusan menjadi PNS itu juga ternyata ada keluar dari PNS ya Betul, maksudnya. keluar dari PNS menjadi salah satu pertimbangan yang akhirnya juga ada Bu Widya di situ, Prof. Sejauh mana sih Prof bisa melihat bagaimana pada saat itu ya kepemimpinan Bu Widya yang mungkin akhirnya bisa terasa sampai sekarang itu sendiri sih, Prof? Ya, ini saya nggak ngerti teori tentang leadership ya. Cuma kalau Bu Widya itu saya lihat gini ya. Banyak orang lihat kan beliau lembut, lemah lembut ya. Tapi kalau saya lihat sisi yang lain, kalau dia mau sesuatu, dia yakin dia akan capai. Itu beberapa kali kalau saya mengikuti gitu, dia selalu bilang kita mesti bisa itu, gitu. Kamu mesti bisa gitu. Nah, itu satu hal ya. Nah, hal yang kedua, beliau itu enggak lihat kita hanya bekerjanya sih. Ya misalnya enggak bicara KPI lah kalau sekarang ya, enggak. Dia itu kalau dia malah sisi lain gitu ya. Yaitu keluarga. Beliau yang mengatakan enggak bagus lah keluarga pisah itu enggak bagus. Itu aja. Pokoknya jangan gitu. Nah, ya itu saya sampai gemetaran diterima cek itu. Jadi gimana Bu ini? Ya udah pokoknya dibayar aja. Nanti saya ingat betul, kamu hubungi Ibu Nelly itu. Bu Nelly itu waktu itu di keuangan. Apa Bu? Ya nanti kalau mau ngangsur itu silahkan mau kuatnya berapa gitu. Terus saya ya Bu gitu. Ya udah saya urus rumah itu saya tunjukin ke Budia kan ini. Terus kata Ibu, ini bayarnya bagaimana kamu? Ya enggak tahu lah ya. Terus Ibu Nelly hubungi saya juga, ini Pak, diberitahu Bapak maunya bagaimana? Ya saya nyebut angka. Itu kalau saya udah hitung ya, itu selesainya 12 tahun. Oh iya? 12 tahun Bro? Ngangsurnya 12 tahun. Kok dihitung-hitung ya? Iya, ya karena kan per bulannya segitu, 12 tahun. Dan pada saat itu luar biasa lama harusnya Prof. Iya, kalau dan nggak kebayang juga ini kapan selesainya gitu. Iya, memang 12 tahun ya oke aja gitu. Nggak ada bunga, nggak ada apa. Ada hal yang disampaikan Prof. Misalnya nggak tahu Bu kalau saya lihat tadi ceritanya Bu Widya ini ya udah kasih, tapi kasihnya itu apakah dia ingin mengharapkan satu imbalan Prof? Dengan dia kan saya yakin beliau itu juga tajam ya. Maksudnya kalau milih orang mungkin ya, barangkali ya mungkin. Saya sih enggak mau mengatakan apa-apa ya. Tapi jauh memang sebelum saya ke BINUS kan, di Semarang saya dulu di sebuah kursus komputer, terus kursus itu ndiriin akademi kan. Saya pegang wakil direktur satunya akademik. Karena sebagai wakil direkturnya lebih mungkin lebih aktivitas yang lain, saya lebih banyak ngurus akademinya. Nah itu banyak itu komunikasi sama Bu Widya, Bu Margianti, kan beliau petinggi top IT ya. Kita di kampung ya di Semarang gitu ya. Nah banyak kenalan, banyak pertemuan, kalau ada pertemuan asosiasi gitu kan saya ikut gitu. Nah saya ngobrol gitu, mungkin dia lihat cocok, enak ya mungkin gitu. Tapi saya sih enggak kepikiran apa-apa ya ke BINUS, saya mau kuliah gitu. Iya. Gitu. Apa sih yang dilihat dari sosok Ibu Widya Prof, sehingga dia sangat kalau dengar BINUS pasti identik dengan Ibu Widya pada saat itu ya Prof ya. Dan itu dimanapun orang melekat terhadap Ibu Widya. Bicara leadership ya kita ketahui bersama setiap orang pasti punya caranya masing-masing ya. Nah dan itu menjadi keyakinan juga bahwa ketika Prof memutuskan bahwa saya harus bersama BINUS, ternyata ada sosok, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan bahwa di situ ada Bu Widya juga Prof. Iya,
bisa bayangin ya, saya pindah ke Jakarta kerja karena mau kuliah itu. Hari pertama kerja masuk pagi ya, saya kebetulan masuk pagi, terus ketemu Bu Widya, terus dikenalin ke teman-teman nih saya, terus siangnya pakai mobil beliau nih ke Trisakti. Dia antar sendiri. Terus ini kita ada rapat di Trisakti, ya kita dengerin ya. Ya udah saya dengerin gitu, oke. Pulangnya dia naik gimana? Ya saya bicara ya, karena saya harus tahu jawab kan, memang diminta untuk dia, saya sampaikan, catatin semua. Ya puji Tuhan sih, itu kan dalam rangka menggolkan project ya. Betul. Wah, proposal kita bisa masuk, terus saya diminta lead itu. Ya udah itu berjalan, mungkin mulai dari situ saya juga lihatnya itu kalau dia ingin sesuatu sampaikan. Kalau kita tidak yakin ya kita harus ngomong, tapi kalau kita yakin dia pasti support sih. Oke. Ya, itu yang tapi kalau keseharian berikutnya ya ketika saya jadi direktur operation misalnya, itu kan otomatis harus sering report beliau ya, karena kan operation hampir menjangkau semua gitu. Tapi beliau hanya kasih yang besar-besar aja, kita mesti begini, kita mesti begini, atau sulutannya apa. Terutama kalau dari kemahasiswaan ya, saya kan dulu kemahasiswaan di bawah operation juga. Saya sering bingung ini mahasiswa ini begini. Nah, Ibu Wida sering bilang, Anda jangan nganggap mahasiswa konsumen gitu. Walaupun kita nganggap ISO ya, ISO kan gitu. Tapi mahasiswa itu anak kita gitu. Anggap aja anakmu gitu. Jadi kalau salah, ya kamu marahin mau anakmu gitu. Iya kan? Terus kenapa mesti takut? Kan kamu orang tuanya gitu. Banyak orang takut mau apa-apa. Padahal kalau salah atau benar itu kan orang tua hubungannya begitu. Betul. Nah itu dia prinsip itu. Nah atas dasar itu kita selalu nganggap mahasiswa itu bukan sesuatu yang dilayani gitu. Tapi sesuatu yang ya dibina lah ya. Dia menjadi lebih baik gitu. Yang itu. Jadi banyaklah kesempatan saya LKMM bersama. LKMM selalu itu Pak Sosro, Wakil Rektor itu kan di Puncak ya. Iya betul. Saya mesti ada sesinya Bu Widya sebagai rektor. Kan saya dampingi di mobil. Iya di jalan ya. Saya bawa catatan aja, karena omongan dia mesti saya catetin. Sampai pulang gitu. Ya saya banyak belajar lah. Kesederhanaan itu yang juga terlihat ya, Prof, dalam kepemimpinannya beliau juga ya, Pak, pada saat itu ya. Makan juga sederhana sekali sih. Dulu saya ada kebiasaan, mungkin tidak banyak orang tahu. Tiap Kamis makan siang. Itu Bu Widya minta setiap Kamis ya makan siang. Jadi kalau beliau makan siang hari Kamis, makan siang, saya diajak makan siang di ruangan gitu kan. Ya, tapi gimana ya makan siang sama rektor? Kan ya makan tapi sambil itu ya, sambil diskusi. Ya kadang-kadang dia juga cerita, aduh ini orang nggak bener ini. Saya dengerin aja. Atau kalau saya punya masalah ya saya cerita. Gitu. Jadi makan siangnya itu kadang-kadang bagi saya seneng kan makan sama rektor gitu. Tapi lama-lama jadi beban juga ya. Kadang-kadang ini makan siang Kamis besok apa ya topiknya gitu ya. Takut kan saya kan. Betul. Tapi ya dijalanin aja. Nah, tentunya perjalanan itu tidak serta-merta mulus-mulus saja ya, Prof ya. Artinya dulu Prof dipercaya untuk memimpin bagaimana BINUS menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mendapatkan ISO gitu ya. Tentunya kita yang sebagai orang yang memang sudah berada di situ sangat bangga ya. Walaupun pada saat itu juga
BINIS masih belum dilirik tentang bagaimana lembaga pendidikan menggunakan ISO gitu ya. Akhirnya perguruan tinggi lainnya juga melihat, dan sekarang ini menjadi standarisasi justru ya di pendidikan, bagaimana menjaga kualitas itu. Nah, apa sih Prof yang menjadi susahnya, atau susahnya apa nih Prof? Kalau keberhasilannya kan pasti sudah banyak hal yang mungkin diceritakan gitu. Nah, pada saat waktu itu Bu Widya dan para pimpinan yang lainnya termasuk Prof Har gitu ya, apa sih yang akhirnya itu mencetuskan bahwa ini kita harus begini gitu Prof? Ya, jadi begini. Tahun kan gini, karena saya kuliah di sini, kuliah MMSI ya, di sistem informasi, itu kan waktu itu bicara tentang bisnis proses reengineering ya itu ya. Lalu tercetus itu ide, yuk kampus ini di reengineering prosesnya gitu. Jadi nggak bicara ISO ya. Oke. Lalu ada tim kecil, saya ada di dalamnya. Beberapa orang ya yang saya tahu, saya itu Ibu Furi ya dari Puskom, dulu kan namanya Puskom ya. Betul. Ibu Agustin, terus beberapa orang lagi. Nah, saya ingat betul tuh itu dikasih dari Pak Yos Luhukai satu buku tentang 96 proses bisnis di perguruan tinggi. Oke. Acuannya luar negeri. Iya. Nah, kita pakai acuan itu. BINUS itu setahu saya 113 bisnis proses. Wow, 113. Waktu itu ya, 113. Terus kita analisa, lalu di dalam perjalanannya terus gini, ini kalau kita beresin, kenapa nggak di standar ISO aja gitu. Jadi nggak ada tujuannya ISO loh. Tujuannya mau beresin, terus untuk apa diberesin? Kita mau buat arsitektur IT. IT harus bagaimana gitu ya. Kita semangat ya, apalagi saya S2-nya itu. Nah, benahin itu, terus ada ISO nih. Lalu kita bingung ya, ISO ini apa gitu. Didatangkan tuh. Ya didatangkan, kita dengerin gitu. Waktu itu prinsip ISO kan kerjakan apa yang ditulis, tulis apa yang dikerjakan. Betul. Udah gampang kan? Saya selalu dicekoki itu tuh, Prof. Iya. Tulis apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Iya. Itu memudahkan orang mengerti tentang ISO, Prof. Iya. Itu prinsip pertama ya. Terus lalu ya udah kita konversikan sedikit bisnis proses kita dengan bentuk-bentuk SOP ya. Nah, waktu itu ya nggak tahu ya, saya ditunjuk ketua tim teknis, padahal waduh, saya ketua tim teknis itu berarti ada tim-tim anggotanya, terus kita suruh pokoknya dapat ISO ya. Itu 96 itu 97 dapat berusaha gitu. Ya udah, itu kita kerja keras sambil benahi IT ya. Nah, saya sederhana aja ya. Saya lihat waktu menetapkan sasaran mutu segala ya kita kan ngasih sodoran. Ibu Ida cuma sederhana aja, fokus sama mahasiswa, fokus sama dosen kita. Nggak usah yang rumit-rumit ukurannya. Apa sih? Waktu itu cepat cari kerja, kerja yang bagus, dosennya yang bisa diterima mahasiswa. Maka ada istilah IKAT ya. Betul. Indeks kinerja akademik dosen itu pertama kali dicetuskan karena ASO. Dan itu terus dipakai ya di banyak perguruan tinggi. Nah, ada istilah SODA, Prof, pada saat itu ya. Itu menarik, Prof, waktu itu. Saya berpikir pada saat masuk, wah, SODA sentralisasi akademi, desentralisasi betul. Sentralisasi operasi, desentralisasi akademi. Ya. Itu juga terlahir dari yang pemikiran reengineering itu, Prof. Iya betul. Ketika ISO kita mulai jalankan, kita kan beresin nih prosedur ditata. Kan kerumitannya justru di akademik ya. Kalau teman-teman yang di area layanan itu kan memang harus prosedural ya. Betul. Akademik kan susah. Apalagi ngatur dosen, ngatur gini ya. Tapi ya jatuh bangun sih kita coba yakinkan, nyusun
materi harus begini, standarnya harus begini. Kita coba ya bareng-bareng lah bersama-sama. Salah satu kiat saya dan tim tuh cuma ngomong ke teman-teman, pokoknya BINUS mau dapat ISO, ya. Jangan sampai unit kamu yang menyebabkan BINUS nggak dapat ISO. Udah gitu aja. Waduh, titipannya terus ya. Iya, takut semua kan. Ayo gitu. Nah, ISO itu begitu dapat, yang dirasakan ya, Ibu Widya itu juga mengatakan, kita sudah membuktikan sesuatu yang orang lain mengatakan itu tidak mungkin, kita bisa. Nah, beliau itu saya selalu ingat. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan ini, berarti hal yang lainnya pasti kita bisa lakukan. Karena ISO itu tidak kebayang, pertama kali pendidikan di Indonesia loh. Betul, Prof. Betul. Dapat ISO. Ya setengah mati ya. Konversi dari pabrik ke kampus kan berbeda ya. Tapi kita bisa. Nah, 97 akhir kita dapat. Apa tadi yang bisnis proses kita benahi. Di situ memang kita lihat kok ada ya. Kan waktu itu jadi universitas. Organisasinya sederhana aja, ikut tempat lain. Ada wakil rektor, wakil rektor, ada dekan, pasti ada pembantu dekan ya. Betul. Pembantu dekan 1, 2, 3, wakil rektornya 1, 2, 3. Ternyata itu enggak cocok di kita. Karena kan kita dari STIMIK maju, berkembang, jadi UNIF. Cara kerjanya kita kan enggak sama. Begitu. Jadi waktu kita petakan bisnis proses, itu banyak posisi yang sebetulnya enggak perlu gitu. Jadi cuma dilewat-lewatin aja biar ada Nah, itu kita analisa. Kemudian saya ingat betul ya waktu itu sih ditanya, gimana BINUS supaya bisa besar? Supaya BINUSian, belum waktu itu belum istilah BINUSian, pokoknya kita bisa melayani lebih banyak. Memang tercetus gini, kalau mahasiswa, kalau perlu tidak perlu ketemu rektor, ketua jurusan dan sebagainya. Kalau pakai sistem itu dia bisa sukses, why not? Jadi jangan sampai, dulu kan selalu ngisi KRS ketemu dosen wali ya gitu. Itu dulu dianggap normal kan, tapi kalau kita analisa nggak ada nilai tambahnya gitu. Malah mahasiswa nungguin lama baru tanda tangan. Kadang-kadang cuma tanda tangan, cuma ditanya, ngambil berapa SKS gitu, ya udah tanda tangan. Padahal tujuannya tadinya kan untuk komunikasi ya, tapi dalam prakteknya enggak. Nah gitu-gitu kita beresi, terus dicetuskan sih. Ya waktu itu gimana kalau ini semua yang sifatnya layanan, ini disebut operation, yang akademik, pengembangan itu akademik, marketing pasti sendiri ya, marketing itu ada cerita lain sendiri, sama keuangan tuh pasti. Nah, supaya orang mudah, berarti akademik ngurusi akademik pengembangan, itu kan cirinya masing-masing program studi beda-beda ya, itu berarti harus dikasih kewenangan. Silakanlah gitu. Tapi operation standar. Maka sentralisasi operasi, desentralisasi akademik. Itu menurut saya fenomenal sekali, Prof. Ketika kita pada saat itu saya juga membantu banyak perguruan tinggi juga melakukan studi banding segala macam, melihat sistem BINUS segala macam. Banyak orang yang bilang bahwa ini nggak mungkin di lembaga pendidikan melakukan hal ini, dan BINUS mampu untuk hal itu ya, Prof. Nah, yang paling menarik juga pada saat itu adalah bagaimana BINUS membuat nomor induk mahasiswa itu tahun kelulusan, Prof. Saya waktu itu masuk ke BINUS ya. Ini kok tahun lulus ya? Saya ke teman saya tanya di perguruan tinggi lain, kamu angkatan berapa? Angkatan 2003. Hah? Kok baru masuk? Sedangkan kamu angkatan 90. Itu menarik loh pada saat itu ya. Itu juga hasil pemikiran Prof dan teman-teman juga, bagaimana ini menjadi bagian re-engineering itu, Prof. Jadi begini,
setelah kita pakai ISO, kita kan netepin sasaran mutu. Lulus tepat waktu berapa persen, yang bekerja dalam sekian bulan setelah lulus berapa persen. Pertanyaan sederhana, lulus tepat waktu itu kan nggak hanya kemauan kita kan, harus jadi kemauan mahasiswa. Padahal waktu itu fenomenanya kan mahasiswa itu kalau kuliah lama enggak masalah, lebih bagus, ya kan ya, lebih pengalaman gitu. Nah itu kan bertentangan kan, bertentangan. Nah jadi kita ingin lulus tepat waktu itu harus nempel di mahasiswa, motivasinya itu. Nah waktu itu memang jujur saya mencetuskan ya udah gini aja, nomor induk waktu itu kan tahun masuk, kode fakultas, kode jurusan, nomor urut gitu kan ya. Kita orang itu mengatakan ngapain ya kode jurusan fakultas. Kalau mau tahu dia jurusan apa tinggal tanya aja kan, atau cek database. Udah itu kita buang, ya udah kita tahun lulus. Jadi tahun lulusnya waktu itu setting tepat waktu kan 4 tahun ya. Jadi tahun 1999 itu pertama kali kita melakukan format baru NIM itu. Tahun lulus taruh di depan. 99 ya Prof ya? 99. Itu pas saya masuk Prof. Ya. Pas saya masuk. Maka disebut Binusian 2003 kan? Betul. Ya, 0300 ya, Prof nama saya. Iya. Nah 03 itu tahun lulus, 2003, tahun lulus ya 2003. Terus masih berdebat tuh di belakangnya, ada kode fakultas segala. Terus kita diskusikan, ya udah ganti nomor urut aja, Binusian. Nah nomor urut Binusian dari mana? Sejak Binus terima murid ATK. Ya, jadi sampai sekarang nomor urut tahun lulus, urut, ya ada cek digit. Dan sampai sekarang belum. Binus menjadi satu-satunya Prof. Tinggi nggak ada yang mengikuti hal itu Prof. Dan ini menjadi keyakinan kita bahwa ini caranya kita untuk bisa bagaimana membantu customer, karena orientasinya tadi mahasiswa ya. Gitu ya. Harus dia sendiri yang punya semangat lulus tepat waktu. Lalu dicetuskan oleh Bu Widya, Pak Yos waktu itu. Kita jangan nganggep mahasiswa itu mahasiswa lulus sudah jadi alumni. Ayo kita bangun sebuah komunitas. Maka disebut Binusian. Komunitas Binusian. Jadi Binusian itu tahun 99 mulainya. Dimulai dari Binusian 2003. Saya Binusian pertama berarti ya Prof ya. Itu luar biasa. Jadi kalau ditanya kamu siapa? Binusian ya. Binusian dan Binusian. Sampai sekarang itu menjadi salah satu penyebutan kita sebagai komunitas di dalam Binusian itu sendiri ya Prof ya. Nah pada saat itu Prof berhasil, lalu juga dipercaya dengan berbagai macam proyek yang ada. Lalu Prof juga akhirnya diminta membantu di Direktorat IT ya Prof ya. Menjadi Direktur IT pada saat itu ya Prof ya, untuk bisa membantu mengembangkan pengembangan IT yang ada di Binus. Dan yang saya paling ingat sekali Prof mencetuskan yang namanya kita bangun cashless society Prof. Itu yang saya paling ingat dengan idenya Prof, dan akhirnya kita membuat satu card yang itu menjadi cikal bakal kita sampai sekarang ini ya Prof ya. Apa waktu itu mempertimbangkan hal itu Prof? Oh ya, lagi-lagi ya karena begini, jadi beberapa perubahan-perubahan mendasar, walaupun saya dulu belum direktur IT, tapi operation kan IT di bawah operation. Kita udah bangun dulu namanya Binus Maya. Binus Maya itu juga terobosan bareng-bareng. Karena waktu itu LMS kita itu harus sewa punyanya Cisco lah, bayar gitu. Nggak enak lah, kurang enak. Terus saya ingat betul mainnya gimana, saya ajak teman-teman IT ya, teman-teman saya. Yuk kita buat beginilah, pokoknya bisa lah gitu. Terus Pak Gintoro saya ingat, Pak Edi, Anita Andio segala. Itu menerjemahkan, terjadi itu Binus Maya pertama warna orange. Oh ya, saya orange ya, orange. Sempat pakai itu. Oke. Nah, tapi sejalan dengan itu kan kita
layanan semua ditaruh juga di Binus Maya. Oh iya, betul. Nah, yang dirasakan kurang itu hubungannya sama layanan keuangan. Oh, oke. Iya, keuangan kan dulu bank juga belum begitu ya. Iya, betul. Tapi kita pingin sudah ada itu ide-ide gitu. Ya udah, yuk kita buat gimana caranya Binus cashless ya. Pendorong lainnya itu begini, dari sisi teman-teman di finance juga menata kan, biar lebih bagus, lebih rapi, jangan ada semua keluar cash gitu, semua diatur, pembayaran pakai transfer gitu. Nah, tapi kan kembali lagi, student itu kan yang ke kantin, ke bayar kemana itu kan masih pakai uang terus ya. Nah, itu kita pakai cashless. Memang dulu enggak, kalau ngomongnya sekarang gampang ya. Iya. dulu enggak kebayang ya. Saya kebayang, aduh gimana nih jalannya gitu kan, harus cashless, sedangkan ini belum terbentuk di dalam komunitas eksternalnya pun belum terbentuk dengan konsep cashless itu sendiri ya. Tapi Binus mencoba melakukan hal itu dan kita lakukan hal itu gitu ya. Nah, kartu mahasiswa kita yang tadinya kita buat udah lama desainnya itu memang bahkan awal-awal dapat ISO itu kartu mahasiswa sudah ada kayak kartu kredit itu kan. Iya. Nah, tapi begitu ide cashless itu bersamaan itu BCA lagi ngeluarkan itu kan flashcard. Oh iya, benar Bro. Ya, Flashcard itu. waktu diskusi kita tunjukin ini paparannya, mereka nawari kenapa enggak Binus pakai ini gitu. Jadi itu akhirnya jadi kartu bersama sampai sekarang ya. Sampai sekarang Bro. Jadi kita menjadi bagian sejarah dengan BCA juga untuk bisa berkolaborasi. Ini pertama kali BCA ngeluarkan flashcard itu bersama Binus. Oke. Prof, saya mundur sedikit Prof. Tadi kan bicara tentang bagaimana kita bisa mencapai itu dan kita bisa. Di satu titik saya sempat ingat sekali Prof, 2004 kita sempat berada di posisi yang mungkin sulit ya Prof ya. Dan kita lihat bahwa pada saat itu sepertinya bagaimana nih Binus ke depannya Prof? Ya. Bisa cerita sedikit Prof, situasi pada saat itu Prof? Ya, jadi waktu itu ya dari sudut pandang saya aja saya waktu itu sudah dekan di Fasilkom, saya direktur operation, saya juga lagi S3 waktu itu disuruh Bu Widya kan. Nah, memang kira-kira nggak lama ya, 6 bulanan atau nggak nyampe lah, Bu Widya sakit, almarhum ya kan, terus harus dilarikan ke salah satunya ke Australia gitu. Kita di sini doa aja karena kita percayalah Tuhan pasti kasih sembuhan gitu. Tapi memang tanggal 24 beliau meninggal ya, meninggalkan kita itu. Tapi sebelumnya sempat balik di Jakarta dalam hitungan hari gitu. Meninggal beliau, saya dalam posisi diem aja, bingung. Terus terang saya bingung karena waktu itu direktur akademik Pak Once juga kakinya lagi sakit. Gitu. Jadi ya udah saya tinggal pokoknya saya jalanilah gitu ya. Memang gimana ya? Saya waktu itu hanya berpikir kok kayak, terutama pribadi saya, ini saya kehilangan ibu gitu. Ibu saya, ibu yang tempat saya dalam hal kerja, dalam atau kalau saya punya masalah keluarga ya saya ngomong. Tapi kalau saya lihat memang saat itu sebagian teman-teman tuh bicara sih ya, selesai ini Binus gitu, selesai ini. Karena kan kita kerja, kita semangat, kita apa itu sebetulnya nggak ada mikir lain karena ada Bu Widya aja. Nggak ada. Jadi kalau sekarang kan
bagus ya sistem HC-nya, kita bangun sistem yang bagus gitu. Kalau dulu tuh pokoknya panutannya Bu Widya, kita percaya deh, nggak usah mikir yang lain-lain, kerja yang bener, pokoknya Bu Widya pasti baik. Itu aja. Nah ketika beliau nggak ada, nggak kebayang gitu. Dan lebih sedih lagi, kan kita lagi masa meningkat ya. Betul. Masyarakat tuh semacam ya adalah yang mengatakan ya selesailah BINUS gitu-gitu. Tapi saya ingat di tempat rumah duka, Pak Karmelis bilang, ayo kita terusin tuh cita-cita Ibu. Kamu mesti bisa gitu. Iya Pak, ya gitu. Dan di situ apa ya? Kita pokoknya kehilangan, tapi kita jaga deh apa yang sudah diraih itu minimal ndak akan hilang gitu. Ndak kepikir maju ya, ndak pikir maju apa-apa dulu. Pokoknya ini amankan ini dulu. Ya, saya sih orang yang sangat kehilangan ya, mungkin ya butuh setahunan lah duka saya itu ya. Tapi memang sampai melihat orang bahwa BINUS selesai Prof gitu. Ada yang khawatir gitu. Okay. Ada yang khawatir itu inilah macam-macam. Dan waktu itu ya kita Tuhan sangat baik sama BINUS ya. Ada Prof Gerard yang setengah mati ya saya lihat ya, mencoba kepemimpinan beliau itu kan di situasi yang rumit ya. Betul, susah. Transisi itu transisinya itu bukan pertama beliau bukan anggota keluarga. Yang kedua situasi di mana orang juga antara percaya tidak percaya kan. Betul. Tapi beliau kuat. Prof Gerard itu juga guru saya. Nah di saat itu memang yayasan juga berubah ya, lebih menata organisasinya sehingga lalu saya ke IT bisa lebih bergerak beresin, mendukunglah apa gerak UNIF gitu. Pada saat itu juga kita sekarang ini berada di kampus Anggrek ya Prof. Di kampus yang paling megah ya saat beberapa tahun silam gitu ya. Dan ternyata kampus Anggrek ini juga sempat kita khawatirkan bersama ya Prof ya pada saat kejadian. Ingat kan Prof pada saat kejadian kasus kampus Anggrek itu Prof? Ya itu barangkali juga salah satu pemicu barangkali ya, saya belum tentu benar. Ibu Widya harus mungkin tekanannya kuat sekali ya. Saya ingat betul itu. Soalnya kampus Anggrek ini kan dulu masih satu sisi, bukan? Satu sisi. Dibangunnya selesai 98 aja itu sudah puji Tuhan ya. Saat krisis ya, kita bisa lewati itu. Ya itu baik ya. Maka hubungan kita sama Total segala itu baik karena Total bisa membantu kita. Tapi saya ingat betul tuh pagi-pagi itu ada satu halaman Kompas tuh. Yang mengumumkan bahwa kampus Anggrek itu disegel gitu. Sengketa ditulis bahasa hukum gitu, diberi waktu untuk segera gitu. Saya lihat kalau tempat lain kan bicara diskusi ini enggak benar gitu. Saya cuma mikir, ini operation gimana ini? Karena kan kampus ada di sini kan, kuliah kelas-kelas ada di sini. Ya saya banyak diskusi sama Bu Widya, saya bilang ya udah kita ambil tindakan ya Bu, begini. Tadinya kelas kapasitas 50 di mana-mana, saya buat 70. Saya ingat Bu Nelly itu loh, Bu di set 70, gimana caranya? Setting, tapi implementnya enggak langsung. Langsung, karena saya tahu ini kan masih proses. Saya mengatakan kalau benar nih kampus kita disita, maka kelas pindahin cepat. Kita sudah siap gitu.
Di samping waktu itu diajak juga bersama almarhum Bu Widya dan Pak Karmel keliling Jakarta, mana gedung yang bisa disewa gitu. Sampai sejauh itu? Iya, Prof? iya. Wow. Iya. Lah kan kita semua mesti prepare. Ini sini. Dan kita nggak tahu semua tuh Prof ya. Di belakang itu Prof dan teman-teman dan Bu Iya, itu setengah mencari mati. alternatif Iya, bagaimana iya. supaya kita Iya, tetap bertahan iya. ya Prof. Nah, di samping itu yayasan ya, semua kan berjuang secara hukum begitu ya, Bu Widya juga. Tapi pokoknya gini, apa yang jadi tanggung jawab saya? Pokoknya aman Bu. Kalau terjadi apa-apa, ini skenario-nya begini. Saya bilang gitu, hitung-hitungan. Memang pasti bisa. Untung kita sudah punya Binus Maya. Saya bilang nanti kita dimainkan offline-nya lebih banyak. Hitung-hitungannya cepat itu bisa. Jadi yang sebetulnya yang dihadapi peristiwa itu, hantaman paling keras itu justru kepercayaan masyarakat. Oh iya. Hampir setiap hari kita capek jelasin bahwa aman nih kampus gitu. Itu sampai butuh sekian tahun. Karena orang kan bilang kampusnya nanti kalau disita bagaimana? Bagaimana masa depan anak saya nanti? Iya gitu. Dan itu bukan cuma orang tua loh. Kita pernah ngadepi juga pemilik kos minta ketemu. Oh iya? Kita dengerin gimana apa. Kita mau tahu ini benar apa enggak nih. Mau gedung ini masih ada atau enggak. Iya. Ya kita bilang, kita berjuang kok kita gini. Akhirnya mereka justru ikut membantu kita. Ya kan, meyakinkan anak-anak yang kos aman gitu. Justru malah bersama ya Prof pada Iya, saat karena itu. Kan semua akan kehilangan. Ekosistemnya itu Iya, jadi akan bergerak kehilangan. semua ya Prof. Iya, itu peristiwa itu satu, sama peristiwa 98 juga sama kan. Betul. 98 tuh demo-demo yang menyelamatkan, melindungi kampus kita kan masyarakat. Masyarakat ya. Hal itu yang menjadi bagaimana Binus sampai sekarang ini ya Prof. Ya, tadi yayasan luar biasa, mereka mengambil tindakan harus berkorban, bagaimana harus bayar 2 kali tanahnya, itu mereka pikir, karena saya ingat betul negonya sederhana aja. Ya udah, pokoknya ini tanahnya diambil, gedungnya pindahin aja deh kemana. Kan sederhana omongan, pindahin gedungnya gimana caranya? Ya kan? Iya kan? Mereka nggak minta gedungnya Pak, mereka minta tanahnya. Betul. Ya kan? Ya tapi bisa selesai. Itunya selesai, legalnya selesai. Tapi masyarakat butuh 2-3 tahun. Untuk bisa kembali percaya untuk hal itu. Selalu gitu. Wow. Nah, dengan cara mengatasinya, ya udah kita lebih banyak aktivitas, kita lebih banyak dorong mahasiswa. Gitu. Ya. Prof, satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan juga besar buat Prof nih. Kenapa Prof mengambil tantangan ingin melanjutkan tongkat estafet menjadi rektor di saat itu? Dan kita tahu bersama ya Prof ya, Prof ini berhasil loh Prof. Kita bisa mendapatkan atau bersaing dengan perguruan tinggi dunia, bahkan bisa mencapai tingkat tertinggi dengan 5 bintang itu sendiri, dengan berbagai macam tadi yang Prof sampaikan. Saya pikir apakah itu mimpi atau memang saya tidak bermimpi pada saat itu Haris gitu ya. Apa yang menjadi latar belakang akhirnya Prof sangat kuat ingin bisa, bagaimana saya yakin mungkin ya, kalau saya lihat rohnya Bu Widya ini ada di Prof gitu ya, yang kita melihat wah ini menjadi salah satu cermin gitu Prof pada saat itu. Iya wah panjang ya ceritanya. Tapi kalau mundur cerita saya waktu kuliah itu, saya kan kuliah S3, saya belum lulus, mendekati lulus, Bu Widya ninggalin kita. Iya betul. Terus makanya saya sempat tertunda 1 semester kuliahnya, ngurusi Binus. Lalu lulus S3 kan sudah jadi doktor, tapi saya sudah direktur IT ya, pindah ke IT maksudnya. Waktu almarhum dia meninggal itu dulu kan SMS ya nggak WA, SMS-nya itu kepada saya cuma gini loh, Har, kamu mesti jadi profesor. Oh ya? Itu pesannya. Karena dia terakhir Prof? Ya karena beliau itu harus jadi profesor. Tapi kan Tuhan lebih sayang ya panggil dia. Nah jadi ya udah
saya lulus, saya direktur IT, dari dosen yang baik, apa-apalah ya, pokoknya bantu Prof Gerard juga dari sisi IT. Terus saya jadi guru besar. 2009 ya, jadi guru besar kedua setelah Prof Edi. Tapi mungkin waktu itu juga Prof Edi kan PNS ya. Saya termasuk guru besar yang asli BINUS lah ya. Maksudnya orang tetap BINUS. Dan termuda pada saat itu ya, Prof? Iya, karena lawannya Prof Edi. Luar biasa, Prof. Nah, ketika jadi guru besar, saya jadi guru besar, menuju guru besar, itu Prof Gerard tanya, ini udah jadi guru besar, mestinya bantu balik ke UNIF gitu. Terus saya bilang, wah, di IT saya masih banyak hal yang bisa saya lakukan. Tapi memang Prof Gerard kan hanya mau 1 kali masa periode. Bagi beliau pokoknya udah aman nih sekarang, transisinya udah tenang gitu ya, gitu. Nah, waktu itu terus ada proses pemilihan kan. Beberapa teman tuh sudah mengajukan siapa mau jadi rektor. Saya sih enggak, saya enggak waktu itu. Cuma ada titik tertentu, yaitu ditanya, kalau udah jadi guru besar, kontribusinya apa, masuk di IT terus. Nah di situ saya bilang ya, saya ini semuanya ini kan dimulai dari enggak ada niat apa-apa, tapi ketemu Bu Widya, belajar, nemenin dia, bantu beliau, dimarahi, apalah pokoknya komplit ya. Lengkap ya. Ya udah pokoknya saya kalau untuk BINUS saya cuma lihat Bu Widya aja, saya bilang. Nah itu waktu itu memang pertemuan ya dengan yayasan. Ditanya saya, kamu apa sih you sama BINUS? Saya bilang saya cuma mencintai BINUS saja. Kenapa mencintai? Ya karena Bu Widya. Udah itu aja saya gitu. Terus proses pemilihan rektor waktu itu last minute ya. Last minute ngajukan ininya. Ya udah maju gitu. In the last minute. Karena ya, tapi ya memang teman-teman percaya ya, saya percaya ya sudah. Jadi kalau ditarik balik waktu saya masuk BINUS itu kalau ditanya mau jadi rektor enggak, saya bilang gimana logikanya, rektornya yang punya. Rektor yang punya. Nggak kebayang ya pada saat itu. Waduh. Ya bantuin sampai dekat sama rektor aja udah posisi luar biasa ya, dipercaya ya. Enggak kebayang. Iya. Kalau saya lihat ini komitmen, dedikasi, dan juga ada satu hal yang mungkin menjadi salah satu pembawa ya dari bagaimana Bu Widya dan lalu Prof Har juga di situ terlihat dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada saat Prof bilang tadi bahwa saya mengajukan rektor, yang paling saya ingat adalah bagaimana saya bisa meneruskan Bu Widya. Dan sampai sekarang hal itu selalu diceritakan gitu ya, Prof ya. Saya melihat begini, Prof. Buat Prof itu pendidikan itu adalah sebuah karakter yang harus dibangun ya, Prof. Karena sampai sekarang pun dengan adanya karakter yang disampaikan oleh Widya melalui bahasa, dengan berbagai macam bahasa penyampaian kerja, itu ternyata bisa memberikan pengaruh buat orang lain. Nah buat Prof sendiri, kalau saya lihat bagaimana Prof ingin menelurkan kepada mahasiswa bahwa karakter itu menjadi penting, Prof. Akhirnya pada saat itu kita mencanangkan program-program bahwa menyontek itu menjadi sesuatu hal yang sangat tidak baik dengan karakter sendiri. Nah hal-hal seperti itu, bahkan Prof dengan pemikiran-pemikiran Prof, bagaimana kita bisa ke depan bisa ingin punya semangat seperti kita tahu bersama, Prof, kita punya semangat fostering and empowering, Prof. Nah itu menjadi titik balik bagaimana kita bisa memberikan kontribusi pada masyarakat itu sendiri, Prof. Ya
Nggak tahu ya. Saya hanya lihatnya gini loh. Binus sekian tahun yang lalu, sekian tahun berikutnya itu kan kondisinya berbeda-beda ya. Waktu Binus di masa perjuangan itu sampai jadi universitas, terus di masa pengembangan, terus Binus yang kedepannya gitu ya. Memang kalau kita mencanangkan 2020 itu waktu berkumpul di Singapura juga nggak kebayang kan berkelas dunia seperti apa. Betul. Dan semua orang bingung. Waktu itu saya hanya mengatakan kita mesti punya satu guidance singkat gitu, semua orang biar paham pokoknya kelas dunia kita itu ini gitu. Kalau dipelajari memang akhirnya kembali yang esensi pendidikan aja. Buat apa ya? Lembaganya hebat kalau enggak lulusannya yang hebat. Makanya 2 dari 3, 1 dari 3 lulusan, gitu kan ya. Buat apa lembaganya hebat ya kalau yang mengatakan hebat cuma kita, maka kita harus dapat pengakuan. Hal-hal kayak gitu terus. Ini kan universitas ya, bukan lembaga kursus, ngasilin orang tok. Harus ada knowledge, ada riset, gitu-gitu. Tapi ketika 2020 mulai hampir kita lalui, pertanyaannya sobat ya, kenapa? Apalagi ya? Berarti kan kita mesti harus lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi buat apa kita sekarang udah hebat, gedungnya banyak, bangga gitu. Tapi masyarakat mengatakan, oh itu bukan saya kok, itu kan kamu. Dia tahu Binus hebat tapi bukan saya gitu. Saya mengatakan bahaya gitu. Kalau nanti Binus punya masalah, orang bilang ya kan masalahmu bukan masalah kita gitu. Ya kita harus bisa membuat Binus itu lebih bermanfaat. Nah, bagi saya sih sangat bagus Binus, namanya bagus, tapi jauh lebih bagus Binus itu di mata masyarakat membantu, diterima, dan namanya bagus karena masyarakat. Ya kan, itu lebih penting gitu. Bukan oh Binus hebat ya, tapi saya enggak mungkin deh kenal Binus. Binus kan jauh. Enggak, kita harus berubah. Nah, tapi untuk bisa melakukan itu siapa yang melakukan? Mesti anak-anak kan? Mesti alumni kan? Perilakunya mesti benar dulu. Ya masyarakat enggak senang korupsi, ya kita mesti buat dong aturan yang enggak boleh korupsi. Korupsi dari mana? Ya mulai dari yang sederhana kan, nyontek. Dari dulu nyontek kan sudah ada dipasang di papan pengumuman macam-macam ya, itu aja setengah mati ya. Itu perguruan tinggi banyak pingin niru gitu. Tapi saya belajar dari sekolah misalnya Kanisius, nyontek kok dikeluarin ya. Saya bilang ke teman-teman, kita coba nyontek dikeluarin. Wah rame. Nanti ini saya bilang pokoknya just lakukan. Didengungkan memang ada yang nyoba-nyoba ya kita keluarin. Tapi baiklah. Ya, itu aja sih. Jadi enggak ada mikir yang rumit-rumit, enggak ada. Saya itu mulai mikirnya dari kecil ya Prof ya. Ya sederhana aja ya. Baru kita bisa lihat. Nah, punya semangat di fostering empowering Prof. Apakah itu menjadi juga penerjemahan kita bagaimana kita ingin memberikan lebih banyak lagi kontribusi, nilai manfaat yang dari Prof sampaikan biar terasa ke masyarakat, sehingga Binus ini ya memang dekat dengan mereka dan memberikan solusi apapun yang memang kita butuhkan bersama sih Prof. Bagaimana pemikiran itu Prof? Ya waktu merumuskan ini kan bersama teman-teman ya. Yang jelas begini, Binus itu bukan sebuah lembaga tok gitu, bukan. Jadi kalau seolah-olah Binus itu kami gitu, kamu nggak ikut. Binus itu kan kita ya, ada komunitas, ada apa. Jadi ya, siapa sih yang bisa membuat masyarakat baik, keluarga dari yang paling kecil aja deh, keluarga, sekitarnya, tempat kerjanya jadi lebih baik. Ya mesti Binusian.
Oke. Nah, jadi itu semangat empowering-nya gitu. Ya. Itu yang kita mau tonjolkan. Ya. Jadi saya sering mengatakan sekarang udahlah, kita orang sudah tahu kok BINUS baik, tapi yang penting tuh BINUS bermanfaat bagi mereka. Oke. Gitu. Mau sampai kapan, Prof? Oh, itu teman-teman yang harus melanjutkan ya. Kan sampai 2035 ya. Oh iya, kita mau mencanakan Binisian 2035 ya, Pak. Iya. Apa titik yang Prof bersama pimpinan juga kita punya semangat di 2035 itu? Harus dikembalikan ke awal yang dirikan BINUS, Bina Nusantara. Kan mau membina Nusantara. Kita nggak mau hanya banyak orang mengatakan, oh BINUS mau sejumlah berapa sih? Mau berapa banyak? Enggak itu sebetulnya. Kita nggak mau jadi sekolah elit ya, yang bisa masuk hanya tertentu. Kita harus mikirin bagaimana semakin banyak orang merasakan pendidikan di BINUS. Maka kita hadir di banyak tempat, kita hadir dengan banyak sistem online dan sebagainya kan. Saya merintis online juga itu seperti itu. Nah, harapannya memang kalau itu bisa ada tahapannya ya, sehingga nanti di tahun 2035 ya BINUS diterima sebagai sebuah kekuatan komunitas yang punya moral tinggi, yang care, yang peduli, yang punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Itu sih. Oke. Terakhir Prof dari saya, situasi pandemi ini merubah bagaimana kita cara mendidik, bagaimana caranya kita berinteraksi, bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu yang sekiranya dulu kita lihat bahwa beginilah caranya mendapatkan ilmu, harus ke kampus dan lain sebagainya gitu ya. Dengan pandemi merubah semuanya, Prof. Rindu Prof dengan situasi yang kita nggak tahu juga mau sampai kapan, dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Apa yang Prof rindukan? Ya, tapi bagaimana bisa kita syukuri ya, karena BINUS kan sudah menerapkan multi channel learning, sehingga kan begitu ketika kondisi darurat betul-betul harus switch ke online, relatif walaupun masih ada masalah kita masih bisa atasi. Tapi perjalanan waktu kita harus akui, kalau teman-teman yang memang ngambilnya online itu kan disiplin, semangatnya, motivasi berbeda ya dengan yang mengambil kampus base. Nah, saya lihat kita kehilangan itu sih, kehilangan luar biasa. Makanya dalam banyak kesempatan saya bilang ke mahasiswa, saya kangen kamu balik, kita mau kamu balik ya. Tentu tidak balik seperti semula ya, tapi supaya ada semangat, spirit, jiwa-jiwa tumbuh itu balik, itu tumbuh lagi ya, dengan cara yang berbeda, tapi ini kan rumah dia juga. Saya minta dia balik untuk segala sesuatu kita siapin. Ya moga-moga Tuhan kasih jalan untuk bisa mereka balik. Kita rindu ya Prof ya, suara-suara kelas, suara-suara anak-anak, suara-suara bagaimana mereka. Kalau dulu rame kita jengkel kan, waduh pusing ya, macet lah, inilah anaknya gini. Tapi ketika sepi kita tahu ya, ternyata napas udara kita sebetulnya anak-anak itu, mahasiswa. Mereka yang membuat kita mau kerja lebih keras, mau belajar lebih banyak, mau sampai malam karena mereka. Ya toh? Seperti main sepak bola, kalau penontonnya enggak ada tuh ya aduh. Ada yang hilang nyawa itu ya Prof, sepertinya semangat itu ada yang hilang ya Prof. Ya, jadi tolong mahasiswa bersiaplah. Ya, kita rencana mau hybrid ya Prof ya. Ya, kita mau hybrid. Depan, ya, semua persiapan dilakukan kan ya. Vaksin apa prokes. Moga-moga lah Tuhan kasih jalan. Wow, Prof, banyak sekali sebenarnya yang mau saya ceritakan, Prof. Banyak hal sisi Prof yang mungkin di BINUS ini tidak ada banyak yang tahu juga ya, Prof. Tadi beberapa hal yang saya pikir ini menjadi, wah ternyata seperti itu ya. Dan ternyata
besarnya bisnis yang sekarang ini terjadi, banyak hal yang sebenarnya kita juga pernah jatuh, pernah juga Oh susah iya, ya Prof iya, ya. susah Itu setengah mati pernah. betul ya. Iya. Itu yang kita coba dengarkan tadi ya Prof. Prof boleh Prof nanti kapan waktu kita bikin part 2 ya Prof ya, untuk bisa menceritakan hal-hal yang saya pikir ini menjadi menarik untuk bisa di-sharekan gitu ya. Kita harapkan sebenarnya cerita-cerita yang kita sampaikan ini juga bisa memberikan nilai tambah, dan ini juga dalam rangka kita Dies Natalis yang ke-40 Binus University ya Prof ya. Mungkin ada pesan-pesan Prof yang ingin disampaikan? Ya, buat semuanya ya, kita selalu bersyukur lah. Kita melewati masa sulit, masa bahagia, senang, itu kan semua karena kita percaya Tuhan yang kasih. Tapi satu hal yang penting, saya berharap teman-teman harus punya percaya bahwa di Binus itu tempat yang mereka bisa wujudkan mimpinya. Di Binus bisa berkarya lebih baik. Nah, kalau udah percaya, happy, udah, yang lainnya mudah. Jangan saya sedih kalau orang melihat Binus, dia bergabung Binus, belajar lebih banyak masalah prosedur. Ya itu penting, itu sistem penting. Tapi yang penting rohnya ya, jiwanya. Kamu mau Binusian atau enggak? Value Binusian kan ada ya. Sudah banyak yang dirintis, jatuh bangun, sudah jadi begini, kita harus buat Binus lebih baik, lebih besar, sustain seumur hidup, selalu ada Binus. Saya selalu ingat dengan pesan Prof 2 hal, syukuri dan jangan lupa bahagia. Itu yang selalu kita terapkan dalam pesan-pesannya Prof gitu ya. Prof sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan ngobrol-ngobrol ini Prof, walaupun saya juga hampir setiap hari ketemu Prof. Dan selalu sehat Prof. Stay safe di situasi yang kita juga belum tahu sampai kapan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan juga ya Prof ya. Terima kasih. Kita selesaikan di ngobrol kali ini.